Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah dengan baik. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi di ibadah minggu kita. Tante berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk mengikuti ibadah. Nah, mungkin saudara kita atau tetangga kita sedang ada yang sakit, atau mungkin adik-adik yang sedang mengikuti ibadah juga keadaannya kurang sehat. Tante berharap dan berdoa sukacita dari Allah terus ada di hati kita dan terpancar di wajah kita. Nah, kita tahu ya kalau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat dengan muka yang senyum. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.
Tuhan senang. Kita akan buka kebaktian kita dengan doa. Tante mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bertemu lagi dalam ibadah minggu hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu dan keselamatan dari-Mu yang membuat hati kami gembira. Berkati kami dengan kesehatan dan kesembuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah sukacita dari-Mu menyehatkan dan menyegarkan tubuh dan jiwa kami. Hadirlah bersama kami dalam ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melakukan tugas kita. Nah, tugas kita apa ya? Tugas kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, nanti kita akan mendengar bagaimana Tuhan memanggil seorang tokoh Alkitab. Nah, seperti tokoh Alkitab ini, kita juga ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas kita akan jawab, "Iya Tuhan." Yuk, kita akan nyanyi, "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Jawabnya ya. Ku jawabnya ya. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Jawabnya ya. Ku jawab ya. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh memasukkan persembahan yang sudah disiapkan ke dalam celengan yang adik-adik sudah punya di rumah, atau boleh minta tolong Bapak atau Mama untuk men-scan barcode yang ada di layar untuk memberikan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan itu agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, agar kita boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, agar kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Yuk, sambil kita mempersiapkan diri, Tante Lani mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan diri kita dahulu dan kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pagi-pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dan Nabi Musa di tanah Mesir. Ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Tolong juga Kak Niko dalam menyampaikan firman Tuhan dapat menyampaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik,
Jadi sekarang Kak Niko akan menceritakan firman Tuhan dari kisah Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Niko ingin menanyakan suatu hal dulu nih kepada adik-adik. Adik-adik pernah nggak diberi tugas oleh papa atau mama di rumah? Misalnya adik-adik disuruh mengambilkan barang atau disuruh membelikan sesuatu di warung, atau mungkin adik-adik disuruh menjaga adik di rumah atau membantu orang tua di rumah. Nah, dari situ apa responnya adik-adik nih? Adik-adik menolaknya atau senantiasa melakukannya dengan senang hati? Nah, dari sini kita mau belajar nih adik-adik dari kisah Nabi Musa yang juga diberi tugas oleh Tuhan. Nah, seperti apa ceritanya? Adik-adik tahu tidak untuk apa Nabi Musa diutus oleh Tuhan? Nah, jadi adik-adik, pada zaman Nabi Musa dahulu, orang-orang Israel berada dalam perbudakan atau jadi tawanan yang harus bekerja paksa kepada bangsa Mesir, adik-adik. Nah, orang-orang Mesir pada zaman dahulu berlaku sangat kasar kepada mereka dan membuat orang-orang Israel menderita dengan sangat lama, adik-adik. Nah, bangsa Israel sedih dan menderita sekali, adik-adik, merasakan hal itu. Mereka mengeluh dan juga selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan agar dapat dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir tersebut, adik-adik. Nah, karena Tuhan Allah amat baik ya adik-adik, Ia mendengar tangisan dan seruan bangsa Israel dari dalam perbudakan dan berjanji untuk menyertai mereka dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, maka pada saat itu juga Tuhan juga menyiapkan seorang utusan atau seorang pilihan yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan dengan umatnya, adik-adik. Dan Tuhan menyiapkan seseorang bernama Musa. Saat itu dia menggembalakan kambing domba milik bapak mertuanya, yaitu Bapak Yitro di tanah Midian, adik-adik. Dia nantinya akan diutus untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, Bapak Musa sedang menggembalakan kawanan kambing dombanya di suatu gunung. Namanya adalah Gunung Horeb, adik-adik. Tapi pada saat itu juga ternyata Tuhan Allah ingin menemui dan memanggil Bapak Musa tadi, adik-adik. Sehingga pada saat itu terjadilah perjumpaan mereka berdua. Tuhan Allah muncul dalam wujud yang ajaib, adik-adik. Ia muncul dalam wujud semak berapi yang menyala seperti ini, adik-adik. Tetapi semak tersebut tidak terbakar habis, adik-adik. Sehingga pada saat itu Nabi Musa yang sedang menggembalakan kawanan domba di Gunung Horeb tersebut, dia melihat ke arah situ dan merasa kaget sekali, adik-adik. Dan dia pun takjub dengan hal itu, adik-adik. Sehingga ia mendekat untuk melihat semak yang menyala tersebut, adik-adik. Nah, ketika Bapak Musa sedang mendekat ke semak-semak tersebut, Tuhan Allah mulai berseru melalui semak api tersebut. Begini, Musa, Musa. dan Bapak Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan pun berkata lagi, Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu karena tanah ini adalah tanah yang kudus. Akulah Allahmu. Lalu Bapak Musa menanggalkan sendalnya. Kasutnya itu adalah sendalnya, adik-adik. Dan ia tertunduk karena takut memandang Allah. Selanjutnya Tuhan Allah berfirman lagi, adik-adik, bahwa Aku memperhatikan dan mendengar penderitaan umat Israel di tanah orang Mesir. Maka aku akan melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi adik-adik tahu tidak apa jawaban Nabi Musa pada waktu itu? Ternyata ia ragu-ragu dan takut adik-adik. Ia menjawab, "Siapakah aku, Tuhan, sehingga aku harus menghadap Firaun dan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir?" Tetapi Tuhan Allah menjawab juga, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, aku yang mengutus engkau. Jika engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, nanti engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, sampai di situ adik-adik kita bisa tahu ya bahwa Nabi Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Nabi Musa sebelumnya masih ragu-ragu ya tadi adik-adik. Dia takut karena dia hanyalah seorang gembala. Ia takut orang Israel tidak mendengarkannya. Ia juga harus melawan Raja Mesir yang besar, yaitu adalah Firaun, dengan prajuritnya yang sangat banyak. Karena itu Tuhan Allah meyakinkan Bapak Musa kembali adik-adik bahwa Tuhan akan selalu menyertainya dan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Musa hanya perlu percaya dan menjalankan pekerjaan Tuhan tersebut. Dari kisah Nabi Musa dan bangsa Israel tadi, kita bisa belajar ya adik-adik bahwa Tuhan selalu baik untuk kita semua. Jika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan saat kita misalnya sedang sakit atau sedang kesusahan menghadapi ujian dan butuh pertolongan Tuhan, selalu percaya ya adik-adik bahwa Ia akan selalu mendengar tiap kesusahan kita dan berjanji selalu menyertai kita. Nah, selanjutnya Tuhan juga mau kita seperti Nabi Musa tadi adik-adik. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak utusan Tuhan yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Contohnya yaitu dengan membantu papa dan mama membersihkan rumah, lalu taat mengerjakan tugas-tugas sekolah yang ada. Lalu adik-adik juga bisa membantu mengajar teman yang sedang kesusahan belajar adik-adik. Juga adik-adik juga bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita adik-adik. Nah, begitu ya adik-adik, sehingga Tuhan pun dapat senang dengan perbuatan kita karena kita menjadi anak-anak yang taat adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang semangat selalu ya untuk menjadi anak-anak utusan Tuhan seperti Nabi Musa tadi. Oke, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Bunyinya begini adik-adik. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Nah, untuk menghafalkannya mudah ya adik-adik. Adik-adik hanya perlu menghafalkan bagian yang dicetak tebal ini adik-adik. Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Nah, jadi nanti Kak Niko akan membacakan bagian pertama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Lalu adik-adik menjawab, "Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Nah, mudah kan adik-adik? Sekarang mari kita coba ya adik-adik. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Nah, kita coba sekali lagi adik-adik. 1, 2. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Nah, mudah kan adik-adik untuk hafalannya? Nah, sekarang berarti kita sudah selesai untuk firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan hari ini mengenai penyertaan Engkau
kepada Nabi Musa dan bangsa Israel. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau berjanji menyertai kami dan menolong kami di saat kami kesusahan dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami juga agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat menjalankan perintah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik kelas 1, 2, 3. Hari ini cerah sekali ya adik-adik. Nah, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Nah, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Kita mau melakukan aktivitas yang membuat Tuhan senang. Oke, mari kita bikin aktivitasnya ya. Nah, adik-adik kita siapkan ya pola gambarnya. Kertas origami 3 warna, merah, orange, kuning. Pensil warna, lem, gunting, dan bolpen. Oke, sekarang kita mulai kerjakan ya. Kita mewarnai dulu. Ini adalah Nabi Musa yang sedang mengembalakan kambing domba sampai di Gunung Horeb. Terserah adik-adik mau mewarnainya sebagus dan sekreatif mungkin ya. Musa mengembalakan kambing dan domba sampai di Gunung Allah, namanya Gunung Horeb. Kita ambil kertas berwarna, kertas dari origami, kita gunting segi 4 panjang ya. Ini cukup. Kita potong kecil-kecil. Ini adalah kita tempel di bagian nyala api. Jadi tadi firman Tuhan menceritakan kalau Musa sampai di Gunung Horeb dan tiba-tiba di semak belukar malaikat Tuhan menampakkan diri berupa nyala api. Nah, ini melambangkan nyala apinya ya adik-adik ya. Selesai jadi. Nah, sekarang kita mau tulis ayat hafalan. Yesaya bisa ditulis di sini. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku itu maksudnya Musa ya jadi ya. Inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Oke
Adik-adik, ini udah selesai. Jadi kita udah selesai mewarnai dan menempel. Ini adalah berupa nyala api. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya berupa nyala api. Dan Nabi Musa ini sedang mengembalakan domba dan kambingnya sampai ke Horeb. Oke, adik-adik boleh menyelesaikannya. Dan jangan lupa foto kirim ke wali kelas masing-masing supaya depan bisa ditayangkan di sekolah minggu berikutnya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Tadi kita juga sudah melihat aktivitas kita. Nah, sekarang kita akan mau tutup ibadah kita. Tante Lani ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami dengan kesehatan dan bantu kami ya Tuhan untuk melaksanakan, untuk melakukan tugas kami ya Tuhan, yaitu mengasihi-Mu dan mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan berkati. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.